Iya baik, selamat pagi Bapak dan Ibu, salam pengadaan. Di pagi hari ini saya lagi ada di Kota Malang Batu ya. Nah sebelum saya melakukan aktivitas ya, saya ingin membahas sesuatu yang sederhana. Ini berkaitan dengan tugas dan kewenangan Pokja pemilihan yang diatur di pasal 13 ya. Di mana sebelum melaksanakan pelaksanaan pemilihan tentu ada yang namanya Pokja akan melakukan persiapan pemilihan. Nah, keberhasilan dari pelaksanaan pemilihan yang di dalamnya ada proses terhadap pemilihan, baik itu evaluasi, penawaran kualifikasi dan pembuktian kualifikasi, tentu tidak terlepas dari ketepatan terhadap Pokja melakukan penyusunan dan penetapan dokumen pemilihan pada tahapan persiapan pemilihan. Nah, kita tahu bahwasannya aturan sekarang ya sebelum aturan ini akan dirubah ya, kita tetap mengacu kepada aturan yang sudah ada karena sifatnya kita harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Khususnya di sini adalah LKPP sebagai lembaga kebijakan pengadaan barang jasa. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah banyaknya aturan-aturan yang tentunya kita tahu bersama disederhanakan ya. Artinya disederhanakan ini bukan berarti bahwa pemerintah atau mungkin ketentuan hanya menginginkan bahwa Pokja pemilihan melakukan sifatnya administratif terhadap persyaratan-persyaratan yang tentunya yang sudah ditetapkan oleh PPK dan nantinya akan ditawarkan oleh peserta. Di sini sifat-sifat administratif yang saya maksud adalah jangan sampai loh persyaratan-persyaratan teknis yang tentunya bersifat kontraktual itu disadurkan kepada dokumen pemilihan sehingga dokumen pemilihan ini berasa dokumen kontrak. Misalkan ada juga yang meminta RMPK, ada juga yang minta ibarcat, ada yang minta juga jadwal pelaksanaan pekerjaan, ada juga yang minta metode pelaksanaan. Padahal sifat pekerjaan ini tidak substansi bahwa persyaratan ini ditempatkan pada saat proses pemilihan. Beda dengan pekerjaan kompleks atau pekerjaan terintegrasi. Nah, isu yang ingin sampaikan di sini adalah sering terjadi penolakan-penolakan terhadap hasil yang disampaikan oleh Pokja kepada PPK. Ya, kita tahu bersama berita acara hasil pemilihan adalah kumpulan dari hasil-hasil proses pemilihan baik itu penawaran dan kualifikasi yang akan disampaikan oleh PPK dan PPK akan menerbitkan SPBJ dalam 5 hari kerja setelah ya PPK menerima hasil berita acara pemilihan dari Pokmil. Nah, langsung saja ya. Misalnya kasus nih, PPK itu menolak ketika misalkan di dalam berita acara hasil pemilihan yang dinantinya dibandingkan antara dokumen pemilihan dan dokumen penawaran, ternyata SKK yang disampaikan si peserta ini tidak sesuai dengan subklasifikasi atau masa berlakunya atau ya ternyata SKK tidak disampaikan. Nah ini yang saya maksud adalah bagaimana sih caranya sebelum ini terjadi Pokja pemilihan itu menggunakan tahapan persiapan pemilihan sebagai awal bagaimana menyamakan persepsi refreshment kepada PPK dan Pokja. Nah, di sini kan kita tahu tidak semua loh PPK itu harus setiap hari belajar kepada aturan-aturannya ada karena sifatnya PPK juga mengerjakan tugas lain yang dibebankan oleh pimpinan. Begitu juga dengan Pokja. Pokja juga harus di sini benar-benar selalu membaca, memahami dan selalu berdiskusi pada orang-orang yang tentunya lebih bersifat tahu daripada Pokja itu sendiri. Nah, artinya apa? Jadi buatkanlah sebuah ketentuan-ketentuan sebelum dimulai terhadap memeriksa atau melihat produk PPK berdasarkan dokumen persiapan pengadaan yang diserahkan. Sampaikan di awal bahwa kewenangan kami pada SKK adalah pertama, kami tidak akan menilai terhadap apa yang akan ditetapkan PPK terhadap SKK. Ini mutlak adalah sebuah informasi yang nantinya akan baru diminta pada saat penyerahan personil. Tekankan kepada PPK. Sehingga apa? Sehingga pada saat PPK menerima berita acara hasil pemilihan tersebut, PPK tidak akan mengatakan bahwa proses yang dilakukan oleh Pokja pemilihan itu tidak tepat. Karena memang PPK sudah pahami bahwa SKK itu bukan bagian yang dievaluasi, tapi bagian yang diminta pada saat proses kontrak itu telah dilaksanakan tepatnya pada saat lokasi diserahkan dan penyerahan personil. Begitu juga dengan peralatan. Sampaikan kepada PPK. Untuk saat ini, peralatan ini mutlak hanya berdasarkan bukti kepemilikan disampaikan, tidak berdasarkan hasil fisik kepada alat itu sendiri sesuai dengan usulan peserta. Ya, dampaknya apa? Dampaknya ketika PPK di sini menyatakan bahwa mungkin mengetahui ya ternyata peserta ini
tidak punya alat diketahui pada saat mau menerbitkan SBJ. Ini nggak bisa ditolak oleh PPK. Karena kewenangan Pokja tidak sampai melihat dari kebenaran fisik dari peralatan itu sendiri. Sehingga PPK tidak boleh menyatakan atau menolak penetapan kewenangan oleh Pokja. Jadi PPK di sini ya larangan juga ya tidak boleh juga melakukan klarifikasi fisik peralatan langsung pada saat sebelum kontrak itu terlaksana. Jadi berdasarkan BHP itu sendiri, mau tidak punya alat, mau punya alat, itu konteksnya masih administratif, ya. Walaupun ini PPK memegang ya, oh ini ternyata ini saya tahu nggak punya alat nih, ya. Ternyata saya tahu nggak punya alat. Apakah PPK akan menolak penetapan Pokja? Tidak, tadi saya sampaikan. Atau PPK tidak menerbitkan SBJ. Sekarang kita lihat alat. Ya, kita korelasikan dulu dengan dokumen pemilihan, lalu dokumen penawaran. Di dalam dokumen pemilihan disebutkan larangan kepada dalam pengadaan barang jasa. Salah satunya peserta dilarang menyampaikan dokumen palsu atau dokumen tidak benar atau keterangan palsu atau keterangan tidak benar. Kita akan melihat sebatas apa yang disampaikan oleh peserta pada saat usulan penawaran. Berarti sebatas dokumen penawaran yang sifatnya usulan peralatan dan bukti kepemilikan. Jadi di sini ketika dia sudah menyampaikan usulan tersebut, tentu si peserta itu sudah meyakinkan apapun yang diusulkan itu adalah benar. Ya, tidak boleh fiktif ataupun menyampaikan keterangan tidak benar ataupun dokumen palsu nih. Sehingga yang dilarang PPK pada saat ya menerbitkan SBJ adalah melakukan konfirmasi kan, melakukan klarifikasi kepada pihak lain ya di luar dari BHP. Contoh tadi misalnya alat. Ternyata PPK tahu nggak punya alat nih peserta. Ya mungkin dari pada saat dia pernah menang ya, one prestasi, peralatan itu nggak ada, ya diganti-ganti. Nah ini kan sebenarnya informasi awal ya. Jadi pada saat PPK itu mengetahui, berarti ada indikasi ya bahwasannya indikasi bahwasannya alat ini tidak ada. Karena apapun itu bentuknya sama ya dengan usulan-usulan kontrak di awal sebelumnya ya. Nah sehingga pada sini apa langkah PPK? PPK apakah tidak menerbitkan SBJ? Lalu kemudian kalau dia mempertanyakan kepada penyedia atau peserta pemenang pada yang ditetapkan oleh Pokja, artinya apa? Dia sudah melakukan klarifikasi kembali kan? Nah, kalau saya sih ini ya, tetap terbitkan SBJ. Karena apa? Pokja sudah melakukan pertama ya, tugas PPK di sini ada 3 nih pada saat sebelum SBJ. Memastikan dokumen pemilihan itu ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang pengadaan barang jasa. Ya, bandingkan dengan persyaratan-persyaratan yang disampaikan pada saat dokumen persiapan pengadaan itu direview dan ditetapkan oleh PPK kembali apabila ada usulan. Yang kedua, ya, prosedur yang dilaksanakan Pokja dalam proses pemilihan itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Misalnya penjadwalan, penjelasan sudah dilaksanakan, ya. Terus tata cara evaluasinya sudah benar. Yang ketiga adalah persyaratan dokumen pemilihan dan yang disampaikan dokumen penawaran oleh peserta pada saat itu dan kualifikasi itu sudah memenuhi syarat, baik itu penawaran dan kualifikasinya. Cukup 3 itu saja. Ya. Jadi lihat saja kalau Pokja sudah melaksanakan demikian, berarti tidak ada sebenarnya penolakan dari PPK sendiri. Terbitkan SBJ. Nah, lanjut melakukan rapat persiapan penandatanganan kontrak. Nah, di sini kan contoh tadi kan isunya PPK udah tahu nih ya, bahwasannya peserta ini tidak punya alat sesuai dengan apa yang pernah terjadi sebelumnya. Apakah PPK juga tidak melibatkan SBJ? Mari kita tahu dasar dulu. Pada saat kita melakukan rapat persiapan tanda kontrak ya, ini kan antara semua pihak-pihak berkontrak ya. Di sini salah satunya tentu ya calon kontraktor yang nantinya berikat sebagai yang akan disebut sebagai penyedia. Nah, disinilah akan PPK akan melakukan pembahasan dan selanjutnya mendapat kesepakatan terhadap semua ketentuan yang terjadi nantinya pada saat kontrak berdasarkan SSUK. Nah, di SSUK itu kan sudah banyak ya, ada angka 1 sampai mungkin huruf ya, dan angka juga. Sampaikan uang muka, denda, masa pemeliharaan, dan lain-lain yang berkaitan dengan rencana kerja kita pada saat kontrak itu dilaksana. Contoh sebenarnya alat. Alat ini kan ada lampirannya seperti personil manajerial ya. Jadi dilakukan ya finalisasi dengan memasukkan usulan alat yang di dalam penawaran atau usulan alat yang tidak dipertandingkan. Misalnya karena kita tahu kan batasan-batasan jenis alat yang bisa dipertandingkan. Sampaikan di sana dan sampaikan juga
bahwa alat ini harus ada pada saat dibutuhkan dalam mobilisasi. Kalau nggak salah itu 30 hari paling lambat setelah SPMK ya, dari SPMK. Jadi misalnya eskavator, PPK tahu dalam proses pemilihan penawaran penyidik oke saja eskavatornya jenis kapasitas jumlah oke. Tapi ini kan PPK sudah punya informasi ya. Nah sehingga apa? Informasi ini menjadi bekal PPK untuk mengendalikan kontrak itu di bagian peralatan. Sehingga eskavator ini kalau tidak ada pada saat mobilisasi yang sesuai dengan penugasannya, maka apa? Maka PPK jangan pura-pura memberikan kebijakan ganti dong. Itu yang salah. Tetapi paksa alat itu ada dulu. Ya. Jangan sampai peserta mengatakan, oh alat itu nggak ada, fiktif lagi. Yang kedua, alat itu memang masih bekerja di tempat lain, itu fiktif lagi. Kenapa saya bilang fiktif? Karena pada saat kontrak, peralatan tidak boleh terikat. Nah, itu yang ingin sampaikan dulu sederhana, yang nanti kita kumpul lah di tanggal 27, 28, 17, tanggal 18 ya, menarik kasus-kasus yang Pak Kepala Sekolah sampaikan. Sehingga apa? Tidak ada artinya ketentuan yang sederhana ini lalu kita bilang buat apa ada Pokja, buat apa ada PPK ya. Sementara kita kalaupun dipersulit ya, kalau banyak kepentingan ya sama saja, pengendalian itu yang terpenting. Oke Bapak dan Ibu, ini sudah 12 menit ya video saya. Saya menginginkan ya, apapun yang sampaikan ini adalah bagian diskusi yang perlu kita diskusikan bersama sebagai pelaku pengadaan. Salam pengadaan.